kita dengarkan cerita si Pitung, cerita anak dari Betawi. Pada zaman penjajahan Belanda, di kampung Rawabelong, lahir seorang bayi laki-laki mungil dari keluarga sederhana. Ayah dan ibu bayi itu adalah seorang petani. Kehadiran bayi itu tentu saja menambah kebahagiaan pada keluarga sederhana itu. Mereka beri nama bayinya Pitung. Pagi itu, di balai-balai bambu depan rumah, Ibu Pina sedang menggendong Pitung kecil. Setiap selesai memandikan, Ibu Pina selalu menggendong bayinya sambil berjemur di depan rumah dan berdoa. Anakku sayang, kamu harus sehat ya. Kelak kamu harus menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak terasa, Pitung mulai menginjak usia remaja. Selain belajar mengaji, ia juga belajar ilmu bela diri. Dengan cepat, Pitung menguasai seluruh jurus yang diajarkan oleh sang guru. Sampai akhirnya, sang guru mewariskan ilmu Pancasona kepadanya, yaitu ilmu kebal senjata. Suatu hari, Pitung menyaksikan kekejaman centeng-centeng Babah Lim, si tuan tanah. Mereka mendatangi rumah penduduk dan merampas harta benda yang ada, karena tidak membayar pajak dan upeti. Dengan kejam, mereka memukul dan menyeret para penghuni rumah. Hati kecil Pitung terpanggil untuk menolong mereka. Ini adalah saat pertama Pitung membela orang lemah. Pitung tak tega melihatnya. "Hai centeng-centeng, kenapa kalian merampas harta orang dan menindas orang yang tak berdaya? Kalau berani, sini lawan aku," tantang Pitung. Mendengar itu, si pemimpin centeng marah. "Hei anak muda, berani-beraninya kau menghalangiku. Rasakan ini," hardiknya kepada Pitung. Pemimpin centeng menyerang Pitung dengan gencar, tetapi Pitung berhasil mengalahkannya dengan mudah. Pemimpin centeng itu roboh dalam 2 jurus. Anak buahnya pun melarikan diri ketakutan. Sejak saat itu, Pitung bertekad untuk membela orang yang tertindas. Dengan penuh semangat, Pitung mengajak para penduduk desa untuk bersatu melawan penjajah. "Kita harus lawan segala penjajahan. Tidak ada yang boleh merampas harta milik kita. Ini adalah tanah kita. Jangan mau diperbudak oleh kompeni," kata Pitung bersemangat. Semua setuju dengan ajakan Pitung. Para tuan tanah dan kompeni menjadi resah. Mereka mengadukan perlawanan itu kepada pemerintah Hindia Belanda. Scott Heine, pemimpin tertinggi di Batavia, memerintahkan aparat untuk menangkap Pitung. Ia menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Pitung. Kompeni menangkap Pak Piun dan Haji Niapin untuk memaksa Pitung menyerahkan diri. Mereka dimasukkan ke penjara di Grogol. Berita itu sampai di telinga Pitung. Ia tidak tega dengan keadaan ayah dan gurunya yang disiksa. Pitung membuat perjanjian dengan kompeni untuk menyerahkan diri dengan syarat ayah dan gurunya dibebaskan dari penjara. Pada suatu hari, kompeni membawa Haji Niapin ke alun-alun kota dengan dijaga ketat oleh pasukan polisi bersenjata. Lalu, Pitung muncul seorang diri. Ia meminta agar gurunya dibebaskan dulu. Setelah Haji Niapin dibebaskan, Pitung maju menyerahkan diri.
Pasukan polisi membidikkan senjatanya ke Pitung. Tertangkap juga kamu, Pitung," kata Scott Heine kesal. "Hahaha, aku tidak takut menghadapi pengecut seperti kalian," jawab Pitung. Scott Heine marah dan ia langsung memberi tanda kepada pasukan untuk menembak. "Dor, dor, dor!" Pitung pun roboh bersimpah darah. Pitung gugur sebagai seorang satria. Beberapa bulan kemudian, Scott Heine dipecat dari jabatannya karena menembak orang yang tidak melawan ketika ditangkap. Pitung gugur sebagai pahlawan dan akan selalu dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Sudah dulu ya cerita si Pitungnya. Jumpa lagi di cerita lain.